Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra ASDMT. Saya merupakan dosen program studi arsitektur jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malik Saleh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu saat ini, yaitu mata kuliah Studio Desain Arsitektur 1, di mana Studio Desain Arsitektur 1 ini terdiri dari 4 SKS. 1 SKS merupakan teori dan 3 SKS merupakan praktik di studio. Mata kuliah Studio Desain Arsitektur 1 ini merupakan mata kuliah wajib kelompok desain terpadu yang berada pada semester genap. Mata kuliah ini berisi serangkaian pelatihan untuk menemukan bentuk sederhana dengan menerapkan prinsip estetika dan order. Proses menemukan bentuk dimulai dengan eksperimen dari kasus yang diberikan atau case method. Selain itu juga, mata kuliah ini nantinya akan menghasilkan proyek tugas atau project based learning berupa market model dan konsep rancangan bangunan kecil sederhana dalam bentuk logbook dan gambar prarancangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih kemampuan dasar desain perancangan arsitektur yang meliputi melakukan pengukuran, melakukan sketsa, dan penggambaran ulang dari suatu benda dan model. Selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan crafting mahasiswa melalui pembuatan market studi, pengamatan kegiatan dan perilaku individual atau kelompok kecil secara langsung atau studi literatur, merancang bangunan sederhana, shelter satu lantai dengan mempertimbangkan antropometri, perilaku, dan konteks dari lokasi. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Studio Desain Arsitektur 1. Yang pertama, mampu melakukan pengamatan atas kegiatan eksperimen tertentu dan menyusun hasil pengamatan tersebut menjadi prinsip, gagasan, ide desain. Yang kedua, mampu merancang sebuah bangunan sederhana satu lantai dengan fungsi bangunan atau ruang public shelter dengan mempertimbangkan antropometri, struktur sederhana, dan material. Yang ketiga, mampu menyajikan konsep desain secara menarik dan informatif dengan menggunakan diagram arsitektural, sketsa, dan gambar arsitektural sesuai dengan standar penyajian. Dan yang terakhir, mampu bekerja sama dalam tim, membangun model maket, membuat laporan atau logbook, gambar rancangan, dan portofolio. Mata kuliah Studio Desain Arsitektur 1 ini terdiri dari 16 pertemuan yang dilakukan secara tatap muka atau luring, dan untuk media komunikasi yang digunakan berupa grup Telegram, grup WhatsApp, dan Google Drive. Dan mahasiswa juga dapat menghubungi langsung dosen di luar waktu perkuliahan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan 1 yaitu studio room atau pengantar studio, di mana mahasiswa mampu memahami kriteria dan standar pelaksanaan mata kuliah studio. Pertemuan kedua yaitu kinetis. Mahasiswa mampu memahami kinetis gerakan dan melakukan pengamatan gerakan hewan sebagai kasus dalam menemukan pola bentuk. Pertemuan ketiga, model kinetis sederhana. Mahasiswa mampu melakukan pengamatan gerak kinetis dari objek yang ditentukan dan eksperimen membuat model atau maket kinetis sederhana sesuai kelompok tugas masing-masing sebagai alat penggambaran rekam jejak. Untuk pertemuan keempat, yaitu rekam jejak. Mahasiswa mampu menghasilkan pola rekam jejak dari eksperimen gerak model kinetis sederhana. Pertemuan kelima, pattern 2 dimensi, abstraksi. Mahasiswa mampu menghasilkan bentuk abstraksi 2 dimensi dari pola rekam jejak. Berikutnya pertemuan keenam, yaitu model 3 dimensi. Mahasiswa mampu menghasilkan model 3 dimensi dari pola abstraksi 2 dimensi yang sudah ditentukan. Pada pertemuan ketujuh, yaitu studio kritik pertama atau ujian tengah semester. Nah, mahasiswa mampu mengumpulkan tugas tepat waktu serta dapat menjelaskan dan menyajikan tugas dengan baik sesuai dengan arahan tugas yang sudah diberikan. Pertemuan ke-8 yaitu programming, di mana
Pada pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisa objek yang telah ditentukan dan memberikan beberapa alternatif program yang sesuai dengan bentuk yang sudah terpilih. Pertemuan ke-9 yaitu antropometri, di mana mahasiswa mampu menganalisa objek yang telah diberikan, program yang sesuai dengan modal terpilih dan sesuai dengan antropometri dan pengguna. Pertemuan ke-10 yaitu studio kritik yang kedua. Nah, di sini mahasiswa mampu mengumpulkan tugas tepat waktu serta dapat menjelaskan dan menyajikan tugas dengan baik sesuai dengan arahan tugas. Pertemuan ke-11 yaitu programming yang kedua atau programming lanjutan. Nah, di mana mahasiswa mampu menganalisa pengguna, menganalisa aktivitas pengguna dan program ruang, struktur, dan penggunaan material dari objek program terpilih. Pertemuan ke-12 yaitu gambar dua dimensi, di mana di sini mahasiswa mampu melakukan penggambaran dua dimensi dengan sistem proyeksi ortografis dari maket model terpilih yang disajikan secara arsitektural. Pertemuan ke-13 yaitu gambar tiga dimensi, di mana mahasiswa mampu melakukan penggambaran secara tiga dimensi dengan sistem proyeksi dan perspektif dari maket model terpilih yang disajikan secara arsitektural. Pertemuan ke-14, tutorial, di mana mahasiswa dapat menjelaskan dan menyajikan tugas dengan baik serta mampu menerima kritik dari pembimbing dan melakukan revisi tugas berdasarkan saran atau kritik dari dosen pembimbing masing-masing. Pertemuan ke-15, Architectural Presentation Board atau APREP, di mana mahasiswa mampu menyusun APREP atau Architectural Presentation Board dengan penggunaan layout yang baik dan menarik. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16, Studio Kritik 3 atau ujian akhir semester. Nah, di sini mahasiswa mampu mengumpulkan tugas tepat waktu serta dapat menjelaskan dan menyajikan tugas dengan baik sesuai dengan arahan tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Adapun komponen penilaian untuk mata kuliah studio arsitektur 1 itu terbagi ke dalam 6 komponen. Yang pertama ada komponen tugas, yang kedua ada kuis atau pop-up kuis, yang ketiga ada ujian tengah semester atau studio kritik 1, dan yang keempat ada ujian akhir semester. Nah, ini 4 komponen ini bobotnya 40%. Kemudian ada komponen penilaian aktivitas partisipatif atau tutorial dan hasil proyek. Ini komponen penilaiannya 60%. Adapun instrumen penilaian untuk mata kuliah studio arsitektur 1 ini terdiri dari ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas, yang kedua kelengkapan dari dokumen tugas, yang ketiga adalah hasil dari penyajian, yang keempat adalah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah kita hari ini lanjut lagi pertemuan untuk mata kuliah Studio Desain Arsitektur 1. Ya, mungkin kita udah ada di penghujung pertemuan, ya mungkin sudah tinggal 2 atau 3 pertemuan lagi untuk kelas Studio Desain Arsitektur. Nah, itu artinya ya kelas ini hampir berakhir. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk mendapatkan keberkahan pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kondisinya sehat semua? Kira-kira bisa dengan aktif mengikuti perkuliahan hari ini? Sekolah bisa ya? Oke, baik. Materi kita hari ini yaitu tentang lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu gambar 2 dimensi. Ya, mungkin nanti materinya lebih ke denah, tampak, dan potongan. Ya, mungkin lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sebelum saya lanjut ke penjelasan tentang gambar 2 dimensi, kira-kira dari peserta kelas, ya, ada yang tahu nggak apa itu gambar 2 dimensi? Ya, silakan.
Ya, silakan. Gambar dua dimensi itu gambar yang hanya memiliki panjang dan lebar. Oke, gambar yang hanya memiliki panjang dan lebar. Oke, kira-kira ada peserta yang lain? Saya Pak. Oke, ya silakan. Cuma bisa dilihat dari satu sisi Pak, Hanya bisa dilihat dari satu sisi. dan tidak memiliki kedalaman. Oke, tidak memiliki kedalaman. Ya, hanya memiliki panjang dan lebar, hanya dapat dilihat dari satu sisi dan tidak memiliki kedalaman. Kira-kira yang lain ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup ya. Oke, kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kalian. Nah, berdasarkan referensi, ya, gambar dua dimensi itu adalah gambar yang hanya memiliki dua ukuran panjang. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kalian itu benar. Artinya dia hanya memiliki panjang dan lebar. Ya, nah gambar ini tidak memiliki kedalaman karena kalau gambar yang memiliki kedalaman itu dia menjadi bagian dari gambar tiga dimensi karena dia ada tiga sumbu yang bekerja. Nah, pada gambar dua dimensi itu hanya dua sumbu yang bekerja, artinya hanya X dan Y. Ya, kalau dia tiga dimensi nanti ada sumbu Z lagi. Jadi ada panjang kali lebar, ada kali tinggi. Makanya pada gambar dua dimensi itu hanya permukaan luas yang bekerja. Tapi sementara pada gambar tiga dimensi itu permukaan volume yang bekerja. Ya, ada tiga dimensi. Sampai sini bisa dipahami ya? Sabar. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara prinsip sebetulnya gambar dua dimensi itu ya denah, tampak dan potongan itu bagian dari gambar dua dimensi atau yang disebut juga dengan proyeksi ortografis. Nah, seperti materi kita sebelumnya tentang proyeksi. Nah, itu ada beberapa proyeksi, ada proyeksi ortografis dan ada proyeksi yang lain-lain ya termasuk perspektif. Nah, materi kita hari ini terkait dua dimensi itu lebih ke gambar denah, tampak dan potongan. Nah, gambar denah, tampak, potongan itu masuk ke dalam proyeksi ortografis. Nah, kemudian kita lihat proyeksi ortografis. Ini hanya kita ulang lagi materi sebelumnya. Ya, proyeksi ortografis itu seperti apa? Proyeksi ortografis itu tadi kawannya menyampaikan dia bisa dilihat hanya dari satu sisi, satu arah, ya. Nah, kalau di sini gambar ortografis merupakan gambar yang arah penglihatan atau sudut pandangnya dari orang yang melihat gambar dianggap tegak lurus. Ya, artinya walaupun objeknya besar, ya, lebih besar dari kita yang melihat. Nah, seolah-olah objek itu berada tegak lurus dengan kita. Dan dia nantinya tidak ada yang namanya pengecilan. Ya, kalau dia terjadi pengecilan itu tidak termasuk lagi ke dalam proyeksi ortografis. Masuknya jadinya proyeksi atau perspektif. Ya, nah manfaat atau penggunaan gambar ortografis adalah semua bangunan akan tampak sejajar dengan mata kita. Ya, artinya ketika kita melihat objek itu seolah-olah objek yang kita lihat nantinya itu sejajar dengan mata kita, ya, sejajar dengan mata kita. Walaupun objek itu besar, tapi seolah-olah objek yang kita lihat itu sejajar dengan mata penglihatan atau main view, ya, atau mata manusia. Nah, dari gambarnya bisa kita lihat seperti apa cara kerja proyeksi ortografis. Nah, itu ada grafis gambarnya di sebelah kiri. Kira-kira, nah, yang di tengah-tengah ini, ya, nah yang di tengah-tengah ini itu adalah objek tiga dimensi, seolah-olah kalau itu objek aslinya. Nah, yang disebut ortografis mana? Nah, ortografis itu adalah bidang per bidang itu seolah-olah seperti dilepas, ya, dilepas dan dia pada permukaan yang rata. Nah, kalau tampak depan dari objek yang ini seolah-olah bidang ini itu kita lepas. Nah, ini proyeksi ortografisnya, ya, dari objek rumah ini. Nah, proyeksi ortografis untuk tampak sampingnya seperti apa? Nah, ini dia. Nah, kemudian untuk tampak atasnya mana? Nah, ini. Ya, sementara, nah, kalau yang di samping ini adalah ini proyeksi ortografis. Nah, ini ada untuk denahnya, itu merupakan nanti bagian lanjutan dari objek ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang ada pop-up quiz. Tadi kita udah menyampaikan bahwa proyeksi ortografis itu dilihat tegak lurus dan dia tidak ada pengecilan. Ya. Nah, di sini ada dua contoh kasus. Ada dua gambar. Kira-kira gambar ini sama nggak? Beda. Beda.
secara objek dia sama. Ya, secara objek dia adalah objek yang sama-sama objek rumah. Ya. Terus pertanyaannya, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Kira-kira apa bedanya? Ada yang mau? Ya, silakan. Yang gambar kanan kemiringan atapnya masih terlihat, Pak. Yang gambar kanan kemiringan atapnya masih terlihat. Oke, ada lagi kira-kira apa? Kenapa gambar ini berbeda? Ya, silakan. Kalau yang gambar sebelah kiri ini dia tegak lurus, Pak. Kalau yang sebelah kanan tuh masih nampak permukaan tanah, Pak. Oke, sebelah kanan ada permukaan tanah. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi benar ya. Dari dua gambar di depan, jadi kita bisa sepakat bahwa yang masuk ke gambar ortografis yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kiri, Pak. Yang kiri. Sepakat kita satu kelas masuk bahwa yang gambar yang kiri itu termasuk ke dalam proyeksi ortografis. Karena tadi sudah disampaikan oleh rekan kalian, kenapa yang kiri masuk ortografis? Karena dia lebih tegak lurus ya, sesuai dengan definisi dari proyeksi ortografis adalah gambar yang diproyeksikan tegak lurus dari objek asalnya gitu ya. Nah, sementara yang kanan kenapa dia tidak masuk ortografis padahal ini sama-sama gambar tampak dari objek yang sama. Nah, gambar yang kanan itu terlihat kemiringan ya, atau istilah dalam proyeksi tadi ada kedalaman. Nah, itu dapat dilihat. Kenapa ada kedalaman? Dapat dilihat dari adanya objek atap ini miring ya. Nah, ini memunculkan kedalaman namanya ya. Kemudian ada terlihat permukaan lahan. Nah, jadi kalau terlihat permukaan lahan ini seolah-olah kan dia tidak sejajar dengan mata kita. Artinya mata manusia itu lebih tinggi dari objek ya, sehingga itu tidak masuk ke dalam proyeksi ortografis. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya materinya. Nah, secara penyajian, gambar itu ada dua. Ya, gambar dua dimensi itu secara penyajian ada dua. Yang pertama secara arsitektural, yang kedua secara struktural. Nah, apa lagi bedanya ini? Kira-kira apa beda dari gambar arsitektural dan gambar struktural? Ya, silakan. Gambar arsitektural lebih memunculkan warna dan tekstur. Oke. Sementara gambar struktural lebih ke material dan struktur ya. Oke, berarti arsitektural lebih berwarna, ya, lebih ke. Kemudian kalau struktural lebih ke detail dan material. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Ya, sekarang kita lihat kira-kira dari penjelasan kawan kalian tadi, ini ada dua kasus, sama-sama denah. Kira-kira yang mana yang masuk arsitektural, mana yang masuk struktural? Yang kiri ini masuk ke mana? Sepakat semua itu yang kiri masuk ke arsitektural? Oke. Yang kanan berarti struktural. Kenapa hal itu bisa kita sepakati? Gambar yang sebelah kiri dari penjelasan rekan kalian tadi dia lebih berwarna. Ya. Lebih berwarna, lebih informatif ya. Artinya disajikan dengan finishing warna. Sementara gambar struktural yang sebelah kanan dia ditampilkan secara monokrom, tapi dia lebih detail ya, informasinya lebih banyak tentang apa? Bisa saja tentang struktural, bisa saja tentang material. Ya. Oke, jadi dari dua contoh kasus ini kita bisa tahu bedanya. Mana yang disebut gambar secara penyajian arsitektural dan gambar secara penyajian secara struktural. Oke. Kita lanjut. Nah, lebih detail tadi sudah dijelaskan oleh rekan kalian. Nah, di sini juga ada contoh bagaimana penyajian secara arsitektural. Nah, di sisi kanan kita bisa lihat. Nah, ini gambar dua dimensi juga ya. Namun ada gambar tiga dimensinya di bagian atas. Namun gambar ini disajikan secara arsitektural. Nah, dari kriteria gambar arsitektural itu biasanya dibuat secara prinsip estetika. Nah, gambarnya lebih berwarna. Kemudian biasanya hanya menampilkan data tertentu saja, jadi dia kurang informatif. Ya, data yang disajikan itu hanya beberapa data penting saja, tidak seperti gambar struktural. Kemudian kurang memperlihatkan detail struktur. Ya, di gambar arsitektural itu mereka tidak bercerita tentang
bagaimana struktur itu bekerja, ya, tidak bercerita lebih jauh tentang itu. Kemudian mempertimbangkan skala dan proporsi, dan biasanya dipakai hanya untuk presentasi. Ya, biasanya dipakai untuk presentasi, hanya konseptual. Ya. Sementara gambar struktural, nah itu dari tampilannya yang di sebelah kanan, kita bisa lihat gambar ini dibuat secara prinsip kerja struktur. Kalau tadi gambar arsitektural dibuat secara prinsip estetika. Nah ini secara prinsip struktur. Kemudian gambarnya lebih monokrom, hanya satu warna dia. Ya kalau struktural itu biasanya hanya hitam putih. Ya kalau dulu mungkin ada istilahnya blueprint yang dipakai dengan warna tinta biru ya. Nah sekarang lebih ke hitam putih ya, berdasarkan standarnya hitam putih. Kemudian lebih banyak informasi yang disajikan adalah informasi sesuai dengan detail strukturnya, apa yang ingin disampaikan gitu ya. Kemudian memperlihatkan detail prinsip struktur, mempertimbangkan skala dan proporsi. Nah skala dan proporsi di kedua gambar itu sama-sama ada. Ya, walaupun gambar arsitektural, skala proporsi itu tetap dipertimbangkan. Ya. Kemudian mengikuti kaidah-kaidah gambar kerja. Nah, kaidah-kaidah gambar kerja itu ada notasi, ya, ada tekstur, ya, ada apa lagi? Keterangan, lantai dan lain-lain. Nah, itu diperhatikan di gambar struktural. Nah, biasanya gambar kerja atau gambar yang disajikan secara struktural itu dipakai sebagai pedoman untuk membangun. Ya, sementara yang arsitektural tadi hanya untuk presentasi. Ya. Nah, secara prinsipnya udah tahu bedanya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan tadi materi. Nah, ini gambar denah. Secara prinsip, gambar denah itu merupakan proyeksi ortogonal yang dilihat dari atas, ya, dari sebuah objek yang dipotong secara horizontal di ketinggian plus minus 1 meter. Apakah harus wajib 1 meter? Tidak. Ya, artinya dia boleh kurang dari 1 meter. Ya. Nah, pedomannya adalah di 1 meter. Nah, prinsip kerjanya kira-kira seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, itu ada objek yang dipotong. Ya, kira-kira kalau ada objek dipotong ketinggian 1 meter dari permukaan lantai, dari lantainya, ya dipotong dari lantai ya yang dipotong ya. Kemudian terlihat bagian atasnya dibuka, kita lihatnya dari atas. Yang terlihat itulah yang disebut dengan denah. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Jadi prinsipnya gambar denah itu adalah diingat saja proyeksi yang dilihat dari atas, objeknya dipotong ketinggian lebih kurang 1 meter dari muka lantai. Ya. Oke. Kemudian fungsi gambar denah, ya. Yang pertama menunjukkan fungsi ruang. Nah di denah itu kita bisa melihat fungsi ruang. Yang kedua bisa menunjukkan susunan ruang, ya. Artinya bagaimana kedekatan antara ruang dengan ruang lainnya. Yang ketiga bisa menunjukkan sirkulasi, arah pergerakan, ya. Kemudian fungsi denah itu menunjukkan dimensi dan ukuran. Tadi setiap ruang itu punya dimensi ukurannya seperti apa gitu ya. Kemudian menunjukkan letak bukaan. Nah, bukaan ini berkaitan dengan pintu, jendela dan ventilasi. Nah, itu harus dijelaskan di denah juga. Ya, kemudian menunjukkan isi ruangan. Nah, kaitannya ini kalau dengan berbicara layout ruang atau denah furniture. Ya, kemudian menunjukkan instalasi utilitas. Dan ada banyak lagi ya fungsi dari denah. Ya, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, nah dalam menggambar denah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Jadi nggak asal kita buat denah, gitu ya. Asal jadi bentuknya saja udah selesai. Tidak, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat denah itu yang pertama harus ada yang namanya judul gambar. Karena penunjukan denah tadi fungsinya beda-beda. Untuk menunjukkan apa dia? Kalau mau menunjukkan layout ruang, ya namanya nanti denah layout ruang. Kalau untuk menunjukkan posisi letak pintu, makanya nanti jadinya judulnya denah letak pintu atau kusen, ya. Nah, itu judulnya diperhatikan. Kemudian pada denah juga perlu diperhatikan yang namanya skala. Ya. Nah, skala ini berkaitan dengan dimensi penggambaran. Ya, gambar yang kita buat itu pakai skala berapa? Ya, karena yang kita gambar pasti bukan ukuran yang sebenarnya. Ya, artinya ukuran yang sudah diskalakan.
Kemudian dimensi, nama ruang dan keterangan V lantai, artinya perbedaan leveling lantai, ya. Kemudian notasi pintu dan jendela, ya. Kemudian tebal tipis garis juga ini menentukan, ya, karena jangan menggunakan ketebalan garis yang sama. Ya. Dan saya rasa ini sudah pernah kita bahas ada di MK yang lain, ya. Nah, jadi untuk materi kita hari ini, ya, tadi kita udah sampaikan bahwa gambar dua dimensi itu adalah gambar yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Dia tidak memiliki yang namanya kedalaman. Kemudian gambar dua dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu arah, ya, atau dari orang yang melihatnya. Kemudian dalam gambar dua dimensi itu ada bekerja yang namanya proyeksi ortografis. Nah, proyeksi ortografis ini juga dia bekerja hanya dari satu arah dan dia tegak lurus dengan penglihatan orangnya. Ya, kemudian yang masuk ke dalam proyeksi ortografis itu ada apa aja? Dena, tampak, otomat. Oke, jadi kira-kira seperti itu kesimpulan untuk materi kita hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, kita lanjutkan dengan sesi asistensi. Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. Oke, nanti kita lanjutkan dengan sesi asistensi. Ya, kita masih ada waktu kira-kira sekitar 1 jam lagi. Ya, boleh kita gunakan untuk sesi asistensi tugas yang sudah saya berikan di minggu lalu. Mungkin untuk materi saya rasa cukup, ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran untuk mata kuliah Studio Desain Arsitektur 1. Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, program studi, bagi saya pribadi, dan tentunya bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.